Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Cynthia Purba. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu apa ya? Pernah dengar nggak? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat dan b itu adalah koefisien dari si x dan c itu adalah konstanta. Nah, syarat persamaan kuadrat ini hanya satu, yaitu apa? A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau kita buat A itu adalah 0, maka 0 dikali x kuadrat kan dia tidak menghasilkan persamaan kuadrat kan? Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti A dari persamaan kuadrat ini adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 1. Nah, B-nya adalah koefisien dari si x, maka negatif 5. Dan C itu adalah konstanta sama dengan 6. Di persamaan kuadrat ini ada yang disebut akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini apa? Yaitu nilai x yang memenuhi dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, misalnya x-nya itu sama dengan 1, maka kita ganti x di persamaan kuadrat ini 1. Maka 1 kuadrat dikurang 5 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 2. Ya kan? Nah, tidak memenuhi kan? Kalau x sama dengan 2 menghasilkan 0, x sama dengan 3 menghasilkan 0. Maka yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Kalau kita misalkan x sama dengan 1, x sama dengan 2 kan repot. Nah, di sini ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, di video ini kita akan membahas tentang memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan, jika A, B, C-nya itu lengkap dari persamaan kuadrat itu, contohnya seperti ini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, A, B, C-nya kan lengkap. Nah, persamaan kuadrat ini kita buat perkalian sesuatu dikali sesuatu. Kita buat x dikali x, ya kan? X dikali x kan x kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadrat kan 1, maka 1 kita kalikan dengan konstanta. 1 dikali 6 maka 6. Nah, syaratnya gini, kita cari dua angka, kalau kita kalikan dia menghasilkan 6, kalau kita jumlahkan dia menghasilkan negatif 5. Kita cari perkalian yang menghasilkan 6, yaitu 1 dikali 6 dan 2 kali 3, ya kan? Nah, di sini syaratnya kalau dia dikalikan dia positif 6 dan kalau dijumlahkan dia negatif 5. Jadi yang mana? Berarti yang 2 dengan 3 kan? Tapi kita buat dia negatif. Kenapa? Kalau kita buat negatif 2 ditambah negatif 3 dia menghasilkan negatif 5. Kalau dia dikalikan dia menghasilkan positif 6. Maka x dikurang 2 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti x dikurang 2 sama dengan 0 atau x dikurang 3 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya dari x kurang 2 sama dengan 0 ini. Berarti x sama dengan 2 dan x dikurang 3 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya 3. Berarti akar-akar persamaan kuadratnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, lainnya gimana kalau misalnya koefisien dari x kuadrat ini lebih daripada 1. Misalnya contohnya 6x kuadrat dikurang 17x ditambah 12 sama dengan 0. Cara cepatnya kita buat 6x di sini, pengalinya pun juga 6x di sini, dan per 6 sama dengan 0. Nah, koefisien dari x kuadrat kan 6. 6 itu kita kalikan dengan konstanta. 6 dikali 12 berapa? 6 dikali 12 adalah 72 kan? Maka syaratnya dua angka kalau kita kalikan dia menghasilkan 72,
72, dan kalau dia dijumlahkan dia menghasilkan negatif 17. Yuk kita cari perkalian yang menghasilkan 72. Berarti 1 dikali 72, terus apalagi 2 dikali 36, terus 3 dikali 24, 4 dikali 18, ya kan? Terus apalagi 6 dikali 12, dan 8 dikali 9. Nah, kalau kita jumlahkan dia menghasilkan negatif 17. Yuk, yang mana yang memenuhi? Yang memenuhi hanya 8 dan 9 kan? Tapi kita buat negatif. Kenapa? Kalau kita jumlahkan negatif 8 ditambah negatif 9, dia menghasilkan negatif 17. Maka 6x dikurang 8 dikali dengan 6x dikurang 9. 6 ini kita modif jadi 2 dikali 3. Kenapa? Agar habis 6x dikurang 8-nya dibagi 2 menghasilkan 3x dikurang 4, dan 3 dibagi dengan 6x dikurang 9 menghasilkan 2x dikurang 3, ya kan? Maka 3x dikurang 4 sama dengan 0, atau 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita cari x-nya, berarti 3x sama dengan 4 kan? 4-nya pindah ruas, maka x sama dengan 4/3. Nah, dari 2x dikurang 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3. Karena negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Nah, x-nya sama dengan 3/2. Akar-akar persamaan kuadratnya adalah x sama dengan 4/3 atau x sama dengan 3/2. Contoh berikutnya adalah gimana kalau misalnya c-nya itu sama dengan 0 dari persamaan kuadrat ini. Contohnya gini, 2x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Kita cari pembagi yang sama. Pembagi yang sama adalah 2x, ya kan? Kita keluarkan 2x dikali x tambah 5 kan menghasilkan 2x kuadrat ditambah 10x kan. Jadi kita cari x-nya dari 2x sama dengan 0, atau x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 5. Gampang kan? Nah, contoh lagi gimana kalau tadi kan c-nya sama dengan 0. Nah, sekarang b-nya sama dengan 0 dari persamaan kuadrat tersebut. Contohnya gini, x kuadrat dikurang 9x sama dengan 0. Nah, lihat, ingat bentuk dari a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a dikurang c. Jadi kita modif x kuadrat dikurang 3 kuadrat, ya kan? Maka kita masukkan aja a ditambah b-nya itu adalah x ditambah 3 dikali dengan x dikurang 3. Kita cari x-nya dari x ditambah 3 sama dengan 0, atau x dikurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 3. Di video berikutnya kita akan membahas tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna dan rumus ABC. Thanks for watching.